Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi makro dengan dosen pengampu Tisna Taufik dan Mawansa ME. Nama saya Nasuha, NIM 201430014, jurusan AS, kelas A, semester 3. 7 poin tentang uang yang penting diketahui masyarakat awam sebagai berikut. Pertama, sejarah uang. Kedua, definisi uang. Ketiga, peran dan fungsi uang. Keempat, kriteria uang. Kelima, nilai uang. Keenam, arti penting uang dalam perekonomian. Ketujuh, macam-macam uang di Indonesia. Sejarah uang. Pada awal kehidupan manusia, yaitu pada masyarakat primitif, setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh masing-masing orang itu ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya. Pada masyarakat zaman ini, hampir tidak ada orang yang menghasilkan atau memproduksi sesuatu guna memuaskan kebutuhan orang lain. Kedua, definisi uang. Jadi uang adalah benda yang dapat digunakan atau diterima masyarakat untuk melakukan tukar-menukar barang, jasa, dan faktor produksi. Serta banyak sekali pendapat-pendapat para ilmuwan lainnya. Adapun secara umum, secara hukum, berdasarkan fungsi dan berdasar nilai. Selanjutnya yaitu fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi asli, yaitu sebagai penimbun kekayaan, sebagai alat tukar-menukar, sebagai pembayaran utang, sebagai satuan hitungan. Kedua, fungsi turunan. Satu, sebagai penunjuk harga. Dua, sebagai alat pembayaran. Tiga, sebagai alat penyimpan atau menabung. Empat, sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Lima, sebagai pembentuk dan pemindah kekayaan. Keenam, sebagai standar pembayaran utang. Ketujuh, sebagai alat pencipta kesempatan kerja. Peran uang. Dengan uang, individu dapat menimbun kekayaan atau harta benda dalam bentuk uang yang lebih praktis. Yang kedua, dengan uang, seseorang dapat membayar hutang-hutangnya atau bahkan melunasi seluruh hutang-hutangnya. Yang ketiga, dengan uang maka nilai suatu barang atau jasa dapat distandarkan sehingga dapat diketahui nilai dari suatu barang. Yang ketiga, dengan uang akan memperlancar proses pertukaran barang dan jasa yang selanjutnya akan memperlancar perputaran perekonomian. Yang keempat, kriteria uang. Kriteria uang dibagi menjadi 6. Yang pertama itu acceptability and cognizability. Diterima secara umum dan diketahui secara umum. Diterima secara umum penggunaannya sebagai alat tukar, menimbun kekayaan, serta standar pembayaran hutang secara luas. Yang kedua, stability of flow. Untuk dapat diterima sebagai uang, maka harus memiliki kestabilan nilai atau dengan fluktuasi yang kecil. Yang ketiga, elasticity of supply. JUB harus mencukupi kebutuhan dunia usaha berapapun yang dibutuhkan. Yang keempat, portability. Uang harus mudah dibawa untuk urusan setiap hari atau praktis. Yang kelima, durability. Uang harus memiliki ketahanan nilai fisik, tidak mudah rusak. Keenam, divisibility. Tersedia dalam sebagai nilai nominal untuk memudahkan transaksi. Yang kelima, nilai dari uang. Nilai dari uang diukur dengan kemampuan untuk dapat memberikan atau ditukarkan dengan barang dan jasa atau internal flow, serta valuta asing atau external flow. Dengan demikian, nilai dari uang ditentukan oleh harga barang dan jasa. Jika barang X naik atau turun, maka nilai uang akan turun atau naik. Metode mengukur nilai uang sebagai berikut. Yang pertama, indeks biaya hidup diukur berdasarkan harga barang-barang kebutuhan pokok di beberapa kota besar. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar adalah indeks harga yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang lain. Yang ketiga, GNP deflator merupakan hasil bagi dari GNP nominal dengan GNP real. Yang keenam, klasifikasi uang. Satu, berdasarkan bahan atau material dibagi menjadi dua. Yang pertama, uang logam, yaitu emas, perak, perunggu. Yang kedua, uang kertas, yaitu uang kartal dan uang giral. Yang kedua, berdasarkan lembaga pembuatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu uang kartal, uang yang dicetak atau dibuat dan diedarkan oleh Bank Sentral atau di Indonesia, Bank Indonesia. Yang kedua, uang giral. Uang giral, uang yang dibuat dan diedarkan oleh bank-bank umum dalam
bentuk demand deposit atau yang lebih dikenal dengan nama cek. Yang ketiga, berdasarkan kawasan edar dibagi menjadi dua. Yang pertama, uang domestik, yaitu uang yang berlaku hanya di suatu negara tertentu dan di luar negara tersebut mungkin atau tidak berlaku. Yang kedua, uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya di dalam negara tetapi juga di negara lain. Yang keempat, berdasarkan nilai dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, full-bodied money adalah uang di mana nilainya sebagai barang sama dengan nilainya sebagai uang, misal uang emas. Yang kedua, representative full-bodied money, uang di mana nilainya sebagai barang hampir tidak ada dan jauh lebih kecil nilainya sebagai uang. Uang jenis ini hanya mewakili representasi dari sejumlah barang atau logam, di mana nilai barang atau logam sama nilainya sebagai uang, misalnya uang emas atau gold certificate yang beredar di USA. Yang ketiga, credit money, jenis uang yang mana nilainya sebagai uang lebih besar dan dalam keadaan tertentu nilai sebagai barang tidak penting, misalnya uang saat ini. Yang kelima, bentuk-bentuk credit money. Yang pertama itu uang tanda, biasanya nilai nominalnya kecil atau uang logam saat ini. Yang kedua, uang kertas pemerintah, dikeluarkan pemerintah pada saat defisit dalam pembayaran. Saat ini tidak ada di Indonesia. Yang ketiga, uang kertas bank sentral, uang kertas yang ada saat ini di Indonesia dengan. Yang keempat, uang giral, uang yang dikeluarkan oleh bank umum. Yang keenam, arti uang dalam perekonomian. Dalam produksi, produsen memperoleh keuntungan dalam bentuk uang dan dapat menginvestasikan pada perusahaan selanjutnya akan meningkatkan roda perekonomian. Sebagai pertukaran dan konsumsi, uang diterima umum untuk pembayaran dan digunakan secara luas dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Kelancaran pertukaran akan dapat meningkatkan perekonomian secara luas. Sebagai masyarakat, setiap orang akan puas dengan pekerjaannya jika mendapat imbalan dengan uang, sehingga akan meningkatkan aktivitas seluruh masyarakat. Yang ketujuh, macam-macam uang di Indonesia. Periode tahun 1945 sampai 1950. Yang pertama itu ori, uang Republik Indonesia dan hanya berlaku di Pulau Jawa saja. Kedua, URIPS, yaitu uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera yang berlaku di sebagian Sumatera. Yang ketiga, URITA, uang Republik Indonesia Banda Aceh yang berlaku di daerah Aceh. Yang kelima, UMDP-DP, yaitu uang mandat Dewan Pertahanan Daerah Palembang yang berlaku di Palembang. Yang ketujuh, URIDAB, uang Republik Indonesia Daerah Banten yang berlaku di Banten. Kedelapan, sejak berlakunya hukum darurat nomor 20 tanggal 27 September 1951 di seluruh wilayah Republik Indonesia atau kecuali Irian atau Papua, diberlakukan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kesembilan, yang berhak mengeluarkan uang kertas dan uang logam adalah bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Yang kesepuluh, jenis nilai ciri uang yang dikeluarkan oleh BI dan diberlakukan kepada umum dengan jalan mengumumkan dalam berita negara. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.